Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama marilah selalu senantiasa kita memanjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan 10 hari akhir kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, Allah melimpahkan rahmah dan kasih sayangnya kepada kita. Allah melipat gandakan semua amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, dan Allah membebaskan kita dari benteng api neraka di akhir bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan hari ke-10 akhir Ramadan ini kita senantiasa dijaga oleh Allah, dijaga nilai-nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga nilai-nilai ketawaduan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga nilai-nilai syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang terpenting dijaga kesehatan kita sehingga kita mampu melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan sampai akhir bulan suci Ramadan nanti. Dan mudah-mudahan di akhir Ramadan nanti kita menjadi bagian dari hamba Allah yang mendapatkan gelar la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam marilah selalu senantiasa kita tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan atas syafaat beliau baik di dunia maupun dalam kehidupan akhirat nanti, kita menjadi bagian dari umat yang diselamatkan dan terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan saat hidup kita di dunia maupun nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah media yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan ini kita akan membicarakan Quran surah ke-57 Al-Hadid ayat kedua, dan Quran surah ke-67 Al-Mulk juga ayat kedua. Allah menceritakan di dalam surah ini tentang Allah menghidupkan dan mematikan, dan juga Allah mematikan dan menghidupkan. Sebelum kita uraikan apa sebenarnya kehidupan dan kematian, kehidupan dan kematian hanya milik Allah, di genggaman Allah yang sangat kuasa menguasai atas segala sesuatu itu. Di dalam surah Al-Hadid ayat 2, Allah berfirman, lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumitu wa qadir. Miliknya hanyalah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Di dalam surah Al-Hadid ayat kedua ini Allah menjelaskan lahu mulkus samawati wal ard. Dialah Allah yang menguasai kerajaan langit dan kerajaan bumi. Artinya segala makhluk hidup, baik benda yang ada di langit maupun yang berada di bumi, semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mampu mengawali, Allah pun mampu mengakhiri. Kemudian disambung dengan kalimat yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia menghidupkan dan mematikan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ada kalimat yuhyi wa yumi. Allah yang maha kuasa menghidupkan dan mematikan semua makhluk yang ada di alam ini. Lalu apa hubungannya dengan ayat kedua surah ke-67 Quran surah Al-Mulk?
Mari kita baca surah Al-Mulk. Di sini juga Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menciptakan mati dan menciptakan hidup untuk menguji manusia atau menguji hambanya, siapa di antara kamu yang memang benar-benar melakukan amal kebaikan. Wa huwal azizul ghafur, dan dia maha perkasa dan maha pengampun. Kalau di dalam ayat Quran surah Al-Hadid, Allah menjelaskan yuhyi wa yumi, Allah yang menghidupkan dan mematikan. Tetapi dalam surat Al-Mulk, allazi khalaqal mauta wal haya, mautah wal haya, Allah yang mematikan, kemudian Allah yang menghidupkan. Terbalik. Kalau dalam surat Al-Hadid Allah hidupkan kemudian matikan, namun dalam surat Al-Mulk Allah matikan kemudian dihidupkan kembali. Kenapa? Wa huwa ala kulli syai'in qadir, karena Allah maha mengetahui atas segala sesuatu yang terjadi. Kita baca Quran surah Al-Hadid ini. Yuhyi wa yumi, Allah yang menghidupkan dan mematikan semua makhluk yang Allah ciptakan, baik di bumi maupun di langit. Kalau Allah hidupkan kemudian matikan, dalam perasaan ingatan kita sehari-hari selalu kita jumpai, tidak merasa aneh. Kalau ada yang hidup kemudian mati, ada yang hidup kemudian mati, kita tidak merasakan aneh. Manusia dalam kehidupan sehari-hari kita dengar baik di media maupun di masyarakat, ada yang hidup, lahir, kemudian mati kembali. Itu namanya yuhyi wa yumi. Allah hidupkan, kemudian Allah matikan. Tapi dalam konteks surat Al-Mulk, allazi khalaqal mauta wal haya, dia yang menciptakan kematian kemudian hidup kembali. Kematian dan hidup kembali. Tapi kalau dalam surat Al-Hadid, dihidupkan kemudian mati. Tapi dalam surah Al-Mulk Allah matikan kemudian hidupkan kembali. Nah, kalimat yang matikan kemudian hidup kembali, seringkali kita akan bertanya, seperti apa ini bentuknya? Kalau yang hidup mati selalu kita lihat dan selalu kita rasakan, bahkan selalu kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Tapi Allah yang dalam surah Al-Mulk Allah matikan kemudian hidupkan kembali, apa ini? Mau tahu contohnya bagaimana Allah mematikan kemudian hidup kembali? Kita lihat biji sawi kering. Begitu kita tanam ke tanah, biji sawi kering itu mati. Tapi begitu kita tanam di dalam tanah, hidup kembali. Kita lihat biji kacang. Itu mati, kering. Tapi begitu kita tanam di tanah, dia hidup kembali. Kita lihat, kita tanam jagung. Itu kering, mati. Tapi begitu kita tanamkan ke dalam tanah, akan hidup kembali. Ini yang dinamakan Allah mematikan dan menghidupkan. Kenapa hal ini dilakukan, bahwa Allah ciptakan hidup, kemudian Allah ciptakan kematian. Allah ciptakan kematian, kemudian Allah ciptakan hidup. Ahsan amalah. Supaya kelihatan di antara kita siapa hamba-hamba Allah itu yang paling baik amal ibadahnya. Baik di hadapan manusia maupun di hadapan manusia. Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang paling baik amal ibadahnya. Allah mengajarkan di dalam dua surat ini kepada manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah yang berkewajiban untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia diciptakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus menyadari bahwa kita ini makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang dihidupkan oleh Allah, kemudian dimatikan lagi oleh Allah? Kenapa kita harus menyadari bahwa Allah mematikan kemudian menghidupkan kembali kepada Allah? Dihidupkan kembali oleh Allah, supaya kita ini diuji oleh Allah, siapa di antara kita yang paling baik amal ibadahnya. Kalau kita diuji, artinya apakah kita lulus atau tidak menjadi orang-orang yang beriman? Apakah kita lulus atau tidak menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah? Sama halnya kita diperintahkan untuk melakukan ibadah di bulan suci Ramadan. Allah hanya menguji kita agar kita menjadi bagian orang-orang yang bertakwa. Dalam surah Al-Mulk, Al-Hadid, Allah hidupkan dan matikan. Allah matikan kemudian hidupkan, hanya menguji manusia atau hambanya agar melihat siapa di antara kita yang paling baik amal ibadahnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah media yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama. Yang kedua, kenapa Allah mengajarkan kepada kita bahwa adanya hidup kemudian mati, atau adanya kematian kemudian hidup, supaya kita ini menjadi hamba atau makhluk yang sadar? Karena Allah adalah zat pencipta, sedangkan kita makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau makhluk yang diciptakan oleh Allah ada awal, ada akhir, artinya ada kehidupan dan nanti akan adanya kematian. Kenapa kita harus sadar? Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha ukhrijukum naratan ukhra. Manusia diciptakan dari tanah, dan nanti ketika manusia wafat mati akan dimasukkan ke dalam tanah, dan pada hari kiamat nanti manusia hidup dibangkitkan keluar dari dalam tanah kembali. Artinya apa? Kita harus sadar, kullu man 'alaiha fan. Setiap segala sesuatu yang ada di alam dunia ini tidak ada yang bersifat kekal. Semuanya fana, semuanya tidak kekal dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah media yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Ustadz, bagaimana ciri orang yang mendapat hidayah? Ada perbedaan wahyu dan ada yang dinamakan hidayah. Kalau wahyu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Wahyu hanya diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Itu wahyu diberikan kepada Rasul. Tapi begitu Rasul wafat, begitu Nabi Muhammad wafat, maka manusia pengikut Nabi Muhammad setelah Nabi wafat, maka tidak ada lagi wahyu. Manusia diberikan hidayah, diberikan petunjuk oleh Allah. Kita lihat dalam surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ada kalimat hudal lil muttaqin, artinya manusia setelah Nabi Muhammad hanya diberikan hudal lil muttaqin, petunjuk atau hidayah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia ketika Rasul wafat tidak menerima wahyu, tapi manusia pengikut Nabi Muhammad hanya diberikan hidayah. Untuk apa manusia diberikan hidayah? Untuk memahami wahyu. Apa itu wahyu? Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan disampaikan oleh Rasulnya kepada umat di akhir zaman. Makanya kalau di akhir zaman ada manusia yang mengaku dapat bisikan malaikat Jibril, ada manusia yang mengaku dirinya sebagai seorang Rasul, ada manusia yang mengaku di akhir zaman bahwa dia menjadi seorang Nabi yang terakhir, maka umat Islam wajib untuk tidak percaya dan mengikutinya. Ma'asyiral muslimin, jamaah media yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada kehidupan dan kematian, atau kematian kemudian manusia hidup kembali.
untuk menyadari bahwa kita ini adalah tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin hari usia kita semakin bertambah. Semakin bulan berganti bulan, bahkan tahun berganti tahun, usia kita semakin dekat dengan kematian. Sadarkan diri kita bahwa hari ini adalah penantian kita akan menuju kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri manusia yang dapat hidayah atau ciri seorang hamba yang mendapatkan hidayah dari Allah cuma dua. Dia ingat dengan mati, kemudian dia mempersiapkan diri menghadapi kematian itu sendiri. Manusia yang dapat hidayah, dia ingat akan mati, kemudian dia mempersiapkan diri menghadapi kematian itu sendiri. Itu ciri manusia yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau manusia yang tidak mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah, dia ingat akan kematian, dia sadar bahwa dia itu makhluk yang akan mati, tapi dia sendiri tidak pernah mempersiapkan diri menghadapi kematian itu sendiri. Dia lupa dan lalai kehidupan dunia yang menyesatkan kehidupannya sehingga dia lupa akan akhirat. Dia lupa kehidupan dunia yang dia miliki serba dengan kemewahan. Dia punya pangkat dan kedudukan, punya harta dan kekayaan, punya jabatan, bahkan dia menjadi orang yang sangat kaya sekalipun, atau menjadi orang yang berkuasa sekalipun, pada akhirnya dia akan kembali menghadapi kematian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah media yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau manusia yang mendapat hidayah, dia ingat akan mati, kemudian mempersiapkan diri menghadapi kematian itu sendiri. Sadarkan diri kita bahwa kita adalah hamba atau makhluk yang diciptakan oleh Allah. Kalau makhluk yang diciptakan oleh Allah, sadarkan diri kita bahwa kita ini hanya sebuah penantian alam dunia ini. Kita hanya menunggu kapan kematian akan menjemput kita. Kalau kematian menjemput kita, dan kita bisa melihat malaikat Israel datang ingin menjemput atau mencabut nyawa kita, kemanapun kita berlari, bersembunyi dimanapun kita harus bersembunyi, tidak ada satu zat atau satu makhluk pun yang mampu menghindari panggilan daripada malaikat Israel ketika diperintahkan oleh Allah tepat pada waktunya untuk mengambil kita kembali. Ma'asyiral muslimin, jamaah Allah Subhanahu wa taala. 10 hari akhir Ramadan, perbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak tadarus Quran kita kepada Allah. Kita isi dengan kegiatan-kegiatan ibadah yang